menyatakan bahwa mulai hari ini tidak akan mengadakan ibadah atau kebaktian lagi di rumah saya tinggal. Demikianlah surat pernyataan yang saya buat. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam kalau kita mau bangun musola di ruko perlu izin nggak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Evan dan Jis Muljana sebagai pembawa berita pada sore hari ini. Sekarang saya berada tepat di lokasi Tangerang, Banten, di mana terjadi kejadian pembubaran tempat beribadah. Langsung saja akan saya wawancarai beberapa warga lokal yang berada pada tempat di hari ini. Sebelumnya, permisi Pak, boleh perkenalan dulu sebelumnya, siapa namanya? Nama saya Mas Adi Putra. Baik, boleh sedikit dijelaskan apa kejadian yang terjadi di tempat ini Pak? Yang saya tahu adanya pembubaran mengenai tempat beribadah atau pembaktian yang ada di rumah. Oke, pembubaran beribadah di suatu rumah ya Pak. Nah, menurut Bapak, pendapat Bapak tentang pembubaran tersebut itu seperti apa ya? Kan padahal Indonesia terkenal dengan toleransinya, begitu. Menurut saya sebagai warga lokal di sini, saya merasa sedikit terganggu karena adanya kebisingan dari beberapa warga-warga. Lalu di rumah itu juga terdapat kebisingan yang mungkin mengganggu juga beberapa warga lain selain saya. Setelah saya dengar-dengar juga pihak dari rumah tersebut tidak ada memiliki perizinan secara resmi kepada RT maupun RW setempat. Oke, baik. Berarti Bapak merasa terganggu ya terhadap dengan adanya kegiatan beribadah di tempat ini ya. Baik, sebelumnya terima kasih ya Bapak atas pendapatnya. Baik. Selanjutnya saya akan wawancarai lagi seorang warga lokal lagi. Permisi? Sebelumnya dengan Ibu siapa? Fani. Baik, Ibu, kan baru saja terjadi pembubaran di tempat ibadah di sebuah rumah warga ya. Nah, di tempat pendapat Ibu terhadap pembubaran di rumah itu apa ya? Kalau saya sih kurang setuju ya sama pembubaran itu, karena menurut saya mereka kan membubarkannya langsung waktu lagi beribadah ya. Menurut saya karena kan Indonesia ini Pancasila ya kan ya, terus toleransi, menurut saya mending dibubarinnya itu setelah ibadahnya selesai, baru diomongin secara baik-baik, nggak langsung digerebek gitu ya menurut saya. Terus kedua juga kan mereka jadinya apa ya, kan kalau nggak salah mereka jadinya nggak ada tempat ibadah lagi. Terus juga mereka harus jauh, mungkin karena mereka beribadah di situ kan karena tempatnya jauh ya. Jadi warga di sini mungkin yang ikut ibadah di situ jadinya nggak bisa ibadah lagi. Kalau menurut saya gitu sih ya. Ya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pendapatnya ya. Baik. Seperti yang rekan-rekan semua bisa saksikan, dari pembubaran beribadah tersebut sangat banyak pendapat dari warga-warga di lokal sekitar ini ya. Sekian laporan dari saya di lokasi TKP, saya kembalikan ke studio. Baik, menurut saya masalah seperti ini jika terjadi lagi dapat dengan mudah dihindari dengan membuat persetujuan atau izin dengan warga sekitar untuk mendirikan tempat ibadah maupun melakukan kegiatan beribadah terlebih dahulu. Dan kesimpulan dari kejadian tersebut adalah pentingnya komunikasi yang baik antar pemilik tempat ibadah dan juga warga sekitar, serta pengelolaan yang baik dalam penggunaan tempat ibadah di lingkungan masyarakat untuk mencegah konflik. Baik, terima kasih. Paris nih bos. Sangat. Wis, ganteng kali. Iya loh. Jadi transisi masuk. Mumpung Kayaknya kalau dihilangin suaranya nggak bisa, karena itu kan suara. kamera rolling, action.